Semangat pagi, jumpa lagi dalam channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, saya akan menjelaskan materi tambahan stoikiometri pada hidrokarbon. Jadi ini bisa juga sebagai ajang kilas balik ya, tentang stoikiometri, tapi dihubungkan dengan materi hidrokarbon. Baiklah, kita langsung saja mulai. Kajian yang dipelajari pada edisi kali ini adalah perhitungan yang menghubungkan konsep stoikiometri dengan senyawa hidrokarbon. Berarti stoikiometri identik dengan perhitungan. Senyawa hidrokarbon berarti identik dengan yang kita pelajari itu ada alkana, alkena, alkuna, atau bahkan reaksi-reaksinya ya. Jadi, untuk mempermudah kajian ini, kita akan menguraikan beberapa hal penting yang wajib diketahui. Yang pertama adalah konsep mol. Ini ada rumus mol. Sebenarnya ada banyak rumus mol, tapi yang saya uraikan hanya beberapa, yaitu berikut. Ada 3 ya. Ini dengan ketentuan diingat nanti mol, ini untuk molekul, ini untuk atom. Kalau gas, keadaan standar atau sering disingkat dengan STP. Ini jumlah partikel. Untuk ini 10⁻23 ya, bukan 1023. Yang kedua ada hubungan mol dengan koefisien, berarti udah berhubungan dengan reaksi. Jadi perbandingan mol itu nantinya akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Tentunya harus dalam keadaan setara dulu gitu ya. Dan ketika gas, perbandingan mol itu bisa juga kita buat sebagai perbandingan volume. Maka bisa disimpulkan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Atau ini rumus dulu. Bisa dibuat berikut. Mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Jadi kalau dalam reaksi satu aja yang dikasih tahu mol, maka mol zat-zat yang lain itu boleh ditentukan asal reaksinya sudah setara. Yang ketiga, hal penting yang wajib diketahui adalah rumus empiris dan rumus molekul. Di mana rumus molekul sering disingkat dengan Rm, itu merupakan kelipatan dari rumus empiris yang sering disingkat dengan Re. Ditulis berikut, Rm sama dengan Re dikali X, di mana X adalah kelipatan, gitu ya, yaitu bisa bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menentukan X, maka kita bagikan saja Mr rumus molekul dibagikan dengan Mr rumus empiris. Biasanya itu bilangan bulat ya. Jadi kalau dia desimal, dibulatkan yang mengikuti aturan pembulatan bilangannya. Di mana Mr itu massa molekul relatif. Yang keempat, ada kadar unsur dalam senyawa. Ini ada hubungannya nanti dengan yang ketiga ya, rumus empiris dan rumus molekul. Misalkan senyawa itu AXBY, maka bagaimana menentukan massa A? Maka massa unsur A ditentukan dengan rumus X dikali ARA per MR AXBY dikali dengan massa AXBY. Jadi massa unsur B sama dengan Y dikali dengan ARB dibagikan dengan MR AXBY kali dengan massa AXBY. Atau kalau dia senyawanya AXBY, kalau dapat massa A, maka massa B-nya tinggal kurangkan aja. Karena massa A tambah massa B harus sama dengan massa AXBY. Di mana massa dalam rumus ini boleh diganti juga dengan persen massa ya. Jadi persen A ini nanti X dikali ARA per MR dikali MR XBY dikali dengan persennya berapa? Ya 100 gitu ya. Mana persen A tambah persen B itu sama dengan persen AXBY, itu 100%. Contoh soal, jadi materinya tidak banyak ya. Jadi saya mencoba menjabarkan beberapa bentuk soal yang mungkin muncul.
Gitu ya. Yang pertama, pada pembakaran sempurna 11,2 gram gas butena akan dihasilkan massa CO2 sebesar. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi dari gas butena, pembakaran sempurna. Nah, jadi gas butena itu rumusnya apa? Rumusnya adalah C4H8 mengikuti CnH2n. But berarti N sama dengan 4 atau buta sama dengan N-nya 4. Kita tulis reaksinya. Pembakaran sempurna C4H8 itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau reaksi ini kita setarakan, maka yang pertama adalah koefisien O-nya nanti 6, koefisien CO2-nya ada 4, dan koefisien H2O-nya juga ada 4. Ini reaksinya sudah setara ya. Sudah setara. Berarti kita mulai dari mencari mol C4H8. Kalau diketahui gramnya, maka rumus mol sama dengan gram per mr. Ini ya, gram per mr. Berarti 11,2, mr-nya ini bisa dicari ya, 56. Jumlahkan aja semua airnya. C itu airnya 12, ini ya. Berarti 12 kali 4, 48, tambah 8 itu 56. Maka diperoleh mol C4H8 sebesar 0,2. Nggak ada masalah, masih gampang. Kemudian, karena yang ditanya massa CO2, berarti kita harus mencari mol CO2. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan hubungan mol dengan koefisien, yaitu perbandingan ini ya. Perbandingan mol dengan koefisien. Tentukan mol CO2. Maka CO2 menjadi zat yang ditanya. Mol CO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C4H8 dikali dengan mol C4H8. Mol C4H8 ini ya, double N-nya. Itu 1 N-nya. Di mana mol CO2 sama dengan 4/1 dikali 0,2, hasilnya 0,8. Jadi kalau sudah dapat mol, maka kita tinggal konversi ke massa. Caranya, di mana mol rumusnya G gram per mr. Masukkan nilainya 0,8 sama dengan gram per 44. Maka gram CO2 yang dihasilkan adalah tereng 35,2 gram. Mudah ya? Kemudian contoh kedua. Kita coba bentuk soal yang kedua. 40 ml suatu alkena bereaksi dengan 600 ml udara yang mengandung 20% gas oksigen. Diukur pada suhu dan tekanan tetap, maka rumus alkena tersebut adalah, jadi kita buat langkah pertamanya adalah menghitung volume gas oksigen di udara dulu. Kenapa? Karena udara itu tidak 100% kandungan oksigennya. Sesuai dengan rubrik soal hanya 20%. Berarti kita cari berapa sebenarnya volume oksigen dalam udaranya. Maka caranya 20/100 langsung kalikan dengan 600. Diperoleh 120 ml. Nah, diperoleh 120 ml ya. Berarti rumus pembakarannya bisa kita tulis seperti ini. Karena dia alkena sudah pasti CnH2n. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita setarakan sebenarnya sederhana aja. Berarti CO2-nya N-nya wajib, koefisiennya wajib N. H2O koefisiennya juga wajib N gitu ya. Dia karena dia alkena. Itu kelebihan alkena. Reaksi pembakarannya sama jumlah CO2 dan H2O-nya. Kita mulai dari volume alkenanya 40 ml. Volume O2-nya 120 ml. Kita sederhanakan. Berarti sama-sama dibagi 40. Maka diperoleh bilangannya paling sederhana berarti 1/3. Udah. 1 dengan 3 langsung kita gunakan sebagai koefisien. Maka diperoleh CnH2n 3O2 hasilkan NCO2 tambah NH2O. Maka nilai N diperoleh dari nilai oksigennya lah. Perhatikan, nilai oksigen di kiri ada 6, berarti di kanan juga harus 6. Yaitu dengan rumusan ditulis seperti ini. 6 sama dengan 2 dikali N ditambah dengan N. Karena di sini O-nya sebanyak 1 kali N ya, maka ini tuh ya. Maka 6 sama dengan 3N. Otomatis N sama dengan berapa? Ada dengan 2. Gitu ya. Kita kembalikan ke rumus awalnya. Maka alkena tersebut adalah C2H4. Atau kalau ditanya namanya adalah etena.
Contoh ketiga, banyak contoh ini ya. Contoh ketiga itu suatu senyawa hidrokarbon mengandung 48 gram C serta 8 gram H. Airnya diketahui. Carilah rumus molekul senyawa itu apabila diketahui massa molekul relatifnya ialah 28. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari dulu rumus empirisnya. Caranya berikut. Mol C dibanding dengan mol H sama dengan massa C bagikan dengan airnya banding massa H bagikan dengan airnya. Hasilnya 48/12 banding 8/1. Hasilnya jadi 4/8 disederhanakan 1/2. Lalu rumus empirisnya otomatis jadi C-nya 1, H-nya 2. Dari rumus empiris ini, maka bisa dicari MR-nya. Cara mencari MR gampang, tinggal jumlahkan AR-AR-nya. Hasilnya sama dengan 14. Lalu, menentukan rumus molekulnya bagaimana? Rumus molekul ditentukan dengan rumus sebagai berikut. MR rumus molekul sama dengan N dikali MR rumus empiris. MR rumus molekul kan di soal ada 28. Sedangkan rumus empirisnya, ini yang kita cari tadi ada 14. Maka dapat N sama dengan 28 dibagi 14 itu ya. Ada pernya. Maka dihasilkan sama dengan 2. Oke, jadi rumus molekulnya adalah CH2 dikali N, itu N-nya sama dengan 2, jadi C24. Juga masih etena. Contoh keempat. Tentukan massa unsur C dan H yang terdapat dalam 35 gram senyawa pentena. Gampang saja, cari atau gunakan rumus kadar unsur tadi. Pentena rumusnya C5H10. Gunakan persamaan massa unsur A. Nah, ini tadi ini rumusnya ya. Berarti kita ganti senyawa XB-nya jadi C5H10. Massa unsur C, berarti 5 dikali ARC per MR-nya. Dikali dengan massa semuanya. Maka diperoleh massa unsur C jadi 5 kali 12 per 70 kali 35, hasilnya adalah 30. Maka otomatis massa H sama dengan 35 kurang 30, jadi 5. Contoh kelima, pada pembakaran sempurna 5 liter gas propana akan dihasilkan gas CO2 dan uap air sebanyak. Penyelesaiannya, buat saja reaksi pembakarannya. C38 langsung setara ya. Ini saya buat langsung setara karena dianggap penyetaraan tidak ada masalah. Tinggal bandingkan koefisien. Kalau C38-nya 5, otomatis si CO2-nya jadi 3/1 dikali 5. Koefisien per koefisien dikali volume. Itu ya, hasilnya jadi 15 liter. Sedangkan H2O, volume H2O sama dengan 4/1 kali 5. Langsung hasilnya jadi 20 liter. Gampangnya, sangat gampang. Karena penekanannya di stoikiometri saja. Contoh kelima. Ini bentuk soal yang agak beda. Ini soalnya saja yang panjang, pembahasannya sedikit. Ini berikut ada campuran 10 liter etana dan etena. Reaksinya sudah diketahui dalam keadaan setara juga. Volume uap air yang dihasilkan 26 liter. Tentukan masing-masing volume gas etana dan etena dalam campuran tersebut. Jadi, misalkan yang pertama adalah volume etananya X. Kita misalkan aja X, toh nggak kita tahu, bakalan kita cari. Maka volume etananya tinggal kurangkan 10 dikurang X. Jadi karena dia ada PT sama atau tetap, maka bisa juga digunakan perbandingan koefisien atau sebelumnya kita pelajari hukum perbandingan volume ya, Gay-Lussac. Jadi tulis reaksi, ini setara. Kita mulai tadi dari X si C26, maka volume si H2O-nya otomatis perbandingan koefisien. Ini si C24-nya jadi 10 kurang X. Jadi kalau C26-nya sebanyak X, maka H2O-nya di reaksi pertama jadi 3X. Kenapa? Perbandingan koefisiennya. Sedangkan untuk H2O di reaksi kedua itu sama dengan 20 kurang 2X perbandingan koefisien juga. Coba perhatikan H2O. Di soal H2O yang dihasilkan ada 26 liter. Maka bisa kita simpulkan yang ini ya. Berarti 26 liter itu yaitu 3X ditambah dengan 20 kurang 2X. Jumlahnya ini semuanya yang sama dengan 26 liter. Maka
bisa dibuat jadi 3x tambah 20 kurang 2x 26, maka diperoleh x-nya sama dengan 6, sehingga volume etananya dipastikan 6, sedangkan volume etananya 4. Kok bisa? Karena tadi 10 dikurang x, jadi sisanya ya. Oke, demikian contoh-contoh soalnya. Ini ada contoh soal tambahan saya buat, boleh dipelajari. Ini modelnya mirip ke yang sebelumnya ya. Dipelajari. Nah, nanti semakin paham. Jadi sambil mengingat stoikiometri, sambil mengingat juga hidrokarbon, setidaknya rumus atau membedakan hidrokarbon berdasarkan rumusnya. Berikut ada latihan. Ini nanti boleh dicoba-coba. Ini mirip dengan contoh soal yang sebelumnya. Oke, baiklah. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk memudahkan pemahaman Anda tentang hubungan hidrokarbon dengan perhitungan kimia. Salam sehat dan semangat selalu dari saya.